gitu. Nah itu yang akhirnya ke diri gue, kok kenapa gini ya? Sorry ya. Nah ini. Oh nggak apa-apa. Oke. Ini dimai. Ya. Masih bisa cerita nggak? Nah, aman. Bisa lanjut? Oke. Halo brother and sister, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di luar nalar. Episode kali ini saya mengajak salah satu narasumber yang mana beliau ini mempunyai segudang pengalaman misteri. Ya. Kita semua, saya, brother and sister, pasti pernah menemukan di mana momen kalian melihat, merasakan, atau bahkan melihat ya sosok makhluk astral. Tapi sosok yang satu ini lebih dari yang dirasakan oleh pada umumnya, orang pada umumnya. Karena kenapa? Sosok yang satu ini adalah salah satu host program misteri di salah satu TV nasional. Nah, pastinya beliau ini sudah melihat ya, berbagai macam makhluk astral yang seram. Ya, cerita dari dia akan kita dengarkan dan saya coba akan melihat, menerawang, menganalisa. Ya, Serigala. Halo, Mai. Sehat ya? Sehat dong. Kalau dibilang serem, gue juga udah serem sebenarnya ya. Ya bener ya. Udah hitam-hitam, ya, ditambah lagi ada hitam-hitam yang lain. Hitam-hitam yang lain. Jadi gini Serigala, ini brother and sister pasti udah nunggu-nunggu pengalaman-pengalaman misteri yang pernah Serigala temui ya, di berbagai tempat. Pastinya di program-program yang pernah Serigala jalani. Ya. Kalau disebutkan, saya rasa banyak sekali ya brother dan sister di luar sana tahu apa perjalanan dari Serigala di programnya tersebut. Naik gunung, masuk sini, masuk situ, tempat gelap segala macam. Pokoknya sangat menarik deh kalau kalian sering nonton. Nah, kalau dari saya sendiri, saya penasaran, Sri, boleh nggak cerita ya, tragedi momen perjalanan misteri? Oke, Mai. Sebenarnya kalau dibilang Gumai tadi udah benar tuh. Gua benar-benar kayak ninja Hattori. Naik gunung lewati lembah, sama kayak gitu. Nah, dan gua mulai untuk terjun ke horor tuh sebenarnya nggak di program itu juga. Sebelum-sebelumnya juga udah sering. Cuma memang lebih ke di belakang kamera. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman horornya itu udah dari awal-awal tuh emang udah sering gitu. Jadi kalau dibilang banyak ya bisa dibilang banyak, kalau dibilang spesial memang ada beberapa yang spesial gitu. Yang sebenarnya diri gue sendiri yang ngerasain. Gitu. Yang mana saat itu lo udah ngerasain sebelum jadi host program-program misteri, lo juga udah pernah mengalami gitu ya? Nah, itu dia. Makanya gue juga mungkin entah itu panggilan alam atau gimana, akhirnya tuh dengan sendirinya alur gue tuh horor gitu. Dan yang tadinya gue ya nggak ngerasa apa ya, kayak udahlah gue ikut aja gitu. Sampai akhirnya kok gue kayak ngerasa kok horor ini makin deket nih ke gue gitu. Nah, itulah yang akhirnya gue rasain di program yang gue hostin itu. Gue pernah ngerasain bener-bener apa ya, bukan ditegur, cuma kayak jadi gini, ada scene di mana gue masih nunggu teman-teman gue dulu. Nah, gue ditaruh di scene gue nih, gitu. Gue masih nunggu. Nah, gue nunggu di situ, itu gue sendiri. Maksud gue nggak memang di situ gue akhirnya bisa ketemu tim, gitu. Tapi tar dulu, lu udah oke nih, udah selesai penelusuran lu, tapi nanti lu tunggu sana aja, nanti tim yang nyamperin. Akhirnya gue nunggu sendiri, gue tungguin.
Itu di gua. Oke, sorry, berarti ini perjalanan lo cerita yang satu ini cerita tentang pada saat lo syuting ya? Ya, ini pada saat gua syuting gitu. And then pas kayak gitu, gue tungguin gitu, gue diem aja. Itu gelap, nama gue ya kan gelap gitu. Yang gue lihat tuh cuman cahaya teman-teman gue yang dari kejauhan. Itu samping gue, Mai. Oke. Samping gue nengok dong. Iya. Ini aja kali apa? Halusinasi gue. Gue mikir halusinasi gue aja kali. Udah gue diem lagi, gue tungguin. Kok lama-lama gue kayak iseng gitu ya. Gue yang goyangin kaki, terus nengok kanan, nengok kiri. Ada lagi. Udah dong, gue teriak, sontak gue teriak. Gue bilang temen, woi buruan, gue mau bilang kayak gitu. Woi buruan, karena gue nggak tahu gitu, gue nggak ngeliat apa-apa, gue nggak ngerasa apa-apa, tapi gue mendengar di kuping gue, itu jelas banget gue dengernya. Udah, itu salah satunya. Pada saat lo ngedengar suara itu, saat itu yang lo pikirkan langsung tuh apa tuh, spontanitas yang lo pikirkan ketika lo dengar suara itu? Apa lo tahu bahwa wah ada keberadaan sosok astral atau itu hanya ya udah lewat aja? Jadi ya kan kita datang ke lokasi itu memang based on riset yang sebenarnya memang kita tahu di situ memang ada sosok ini, ada mitos ini, ada cerita ini gitu. Jadi mungkin akhirnya tersugesti ke diri gue nih gitu. Jadi pas denger itu gitu, gue kebayang apa? Sosok tinggi besar gitu. Tapi gue nggak lihat gitu, cuman maksud gue anjrit gitu. Ini jangan ya sorry tuh saya nih. Ini jangan genderuwo lagi. Gue sempet mikir gitu. Sampai akhirnya gue bener-bener teriak gitu ke teman-teman gue gitu. Woi buruan. Gitu. Wah itu sumpah, maksud gue apa ya? Pengalaman pertama gue bener denger di kuping gue. Itu pertama. Terus salah satunya lagi ada kayak kalau yang tadi sorry gue potong. Kan lo nunggu tuh ya di suatu tempat, nunggu tim lo buat datang. Nah itu lo nunggunya itu posisinya di dekat apa? Apakah di situ ada sebuah pohon besar atau itu di tengah banyak pepohonan hutan belantara begitu? Enggak. Jadi itu karena memang dalamnya karena gua ada di dalam gua. Gitu. Jadi gua itu nunggunya di kayak apa ya? Bukan celah ya, kayak apa? Kayak pintu. Berarti agak masuk ke dalam gua. Agak masuk ke dalam, udah masuk dalam gua. Ini ada celahnya lagi. Gitu. Gue jadi di antara kayak apa ya? Kayak pintu, tapi itu bukan pintu, tapi bentuknya kayak pintu gitu. Nah, gue nunggu di situ. Itu sih. Dan itu kenapa ketika lo menunggu di situ pertama kali kenapa bisa berpikir ke situ? Apa ada memang dari tim lo yang nanti kalau nunggu di situ ya, atau lo sendiri ke situ, atau lo sendiri nggak tahu kenapa kok lo bisa nunggu di situ di dalam? Nah, itu anehnya gitu. Gua nggak tahu itu rasa penarikan dari yang sosok itu atau gimana gitu. Gue dengan sendirinya gue jalan ke situ gitu. Gue kayaknya nunggunya di sini deh, aman gitu. Gue sempet mikir gitu. Tapi gue maunya di sini ya udahlah gitu. Dan gue saat kedengeran itu pun gue nggak bergeser, tetap di situ gitu. Cuman gue minta temen gue untuk buru-buru aja. Kayak gitu. Nah, terus mungkin Gumai tahu kali ya yang kayak penarikan gitu. Nah, gue pernah salah satu ketika ini bukan yang gue yang jadi host ya, gue memang sebagai tim risetnya gitu. Jadi gue pernah untuk kadang buat mancing mereka gitu. Kita memang menggunakan bukan ritual atau bukan nyegik ya. Kita lebih kayak supaya mereka tahu nih kita datang dan kita coba untuk interaksi sama dia gitu. Jadi gue nancepin dupa. Pas gue nancepin dupa, tiba-tiba tangan gue begini. Kayak ketarik. Pas gue angkat itu ada batu di tangan gue. Tiba-tiba langsung muncul batu ya? Ada batu. Gue sampai merinding tuh. Gue nggak tahu. Akhirnya gue kasih ke teman gue. Nih buat lo. Apaan nih, Sri? Aduh deh. Tadi gue nemu batu. Gue nggak mau dilempar. Dilempar gitu. Udah. Dilempar hilang dong. Nah, nggak dicari lagi. Kayaknya hilang, gue nggak tahu. Nggak dicari. Karena menurut gue nemu itu aneh. Gue tiba-tiba naruh, tangan gue ketarik, gue angkat, tangan gue udah ada something. Batu. Itu aneh menurut gue. Belum lagi terakhir nih, Mai. Terakhir gua ya syuting house horror itu. Jadi gue syuting di sama ini gua juga. Gua ini benar-benar gua yang ada sejarahnya sebenarnya. Tapi di situ ditantang di mana gue harus bisa berdekatan sama si sosok horor itu. Akhirnya gue coba di situ di kayak apa ya, di
penipisan dimensi gitu. Dan gue juga coba dibuka. Nah ini nih yang kalau menurut gue apa ya, ini gue juga kayak pertama excited, cuman anjir kok gue berani ya. Itu gue ngerasain namanya kesentuh, disentuh. Gue ngerasain pas gue pegang, kok bentuknya begini ya, kok yang gue rasa begini ya. Terus yang gue lihat gitu, tapi kayak hawar-hawar gitu. Dalam arti bukan, gue nggak ngeliat kayak wujud lu sekarang gini gitu, blur. Iya gitu, gue ngeliatnya blur. Nah, gue itu baru kali itu. Tapi ya, gue nggak tahu ya, apa maksud gue saat dibuka kayak gitu, gue kayak, aduh, ini yang gue lihat kok beda ya, yang gue rasain beda ya gitu. Nah itu yang akhirnya ke diri gue, kok kenapa gini ya? Sorry ya. Nah ini. Oh nggak apa-apa. Oke. Ini demai. Ya. Masih bisa cerita nggak? Nah, aman. Bisa lanjut. Itulah kenapa yang waktu pas di situ menurut gue itu sensasi horor terbaru buat gue. Jadi setelah di penipisan dimensi itu, terus gue coba ngerasain mereka itu ada, gue kayak ngerasa apa ya, yang gue lihat kok kayak ngikut gitu. Maksud gue kenapa gue bilang kayak ngikut? Setelah syuting gue balik ke hotel. Gue balik ke hotel ya aktivitas biasa gitu. Gue bersih dulu, terus gue ibadah, udah selesai, gue tidur. Tiba-tiba ini masih sangkut pautan sama yang gue datangin tadi. Tiba-tiba jam 5 pagi itu gue bangun lagi. Habis gue ibadah, gue bangun tidur, terus tiba-tiba gue kebangun. Tadinya gue kebangun karena gerah. Ternyata AC-nya dikecilin nih. Udah gue nyalain lagi. Gue tadi tidur pakai headset, gue buka dong headset gue. Gue tidur, gue madep kiri nih. Gue pindah madep kiri. Itu kiri gue itu hordeng. Dan itu posisi gue tidur memang gelap gulita gitu, emang dimatiin si lampunya. Itu seketika ada kayak cahaya putih yang tadinya kecil, tiba-tiba set. Itu gue ngerasain set ke lo, ke gue. Dan pas dia kena gue, itu gue bukannya merinding, gue bukannya dingin, tapi badan gue gemeter. Kayak meriang. Kayak meriang, tapi gue nggak ngerasain dingin apa, tapi gemeter. Tiba-tiba gue udah nggak bisa gerak, gue ngomong cuman sepatah kata doang, kayak mungkin kayak orang ketindihan. Tapi kalau menurut gue pernah sering gitu ketindihan, yang model-model ketindihan gitu, atau direp-rep gitu. Ini bukan direp-rep gitu, gue ngerasa gitu, gue teriak. Nah sebelah gue kan tidur berdua, kan? Gue sebelah itu sama produser gue. Gue nggak bisa minta tolong. Iya, gue nggak bisa ngucap jelas gitu. Sampai oke, gue cuman bisa ngomong gitu. Akhirnya gue kencengin dong, gitu. Kebangun lah, ya kan? Kebangun gitu. Lu kenapa Sri? Baru tuh. Nah, gue nggak apa-apa. Gue istighfar. Udah gue tenang lagi. Cuma ya emang dasarnya gue penasaran ya. Gue emang ya sorry, gue bukannya mau musik mereka atau gimana gitu. Gue orangnya tetap penasaran. Akhirnya gue coba tidur lagi, tapi ke arah yang sama nih, Mas. Gue tidur ke arah yang sama. Gue penasaran apa sih? Begitu lagi. Gue muter lagi. Terus abis itu gue coba ngomong kenceng lagi gitu. Sri, lu kenapa sih gitu? Udah ceritanya. Nah, gue nggak apa-apa Mas. Lo masih lemes gue nggak apa-apa. Akhirnya coba gue mikir, oh yaudah kalau misalnya ada sesuatu yang mau entah itu mau mendekati gue atau menyerang gue atau gimana gitu, gue ikhlasin gitu. Gue cuma pengen tahu. Akhirnya sorry, pada saat itu berarti lo udah mulai ada pikiran bahwa ini kayaknya ada yang mau masuk nih gitu. Nah itu karena gue ngeliatnya gini, Mai, itu cahaya tuh dari jauh terus gitu, yang ini kayaknya ada yang masuk nih ke gue gitu. Gue makanya mikir gitu, ini ada yang masuk. Makanya gue coba penasaran gitu, apa sih gitu. Akhirnya gue coba telentang nih. Gue coba telentang,
Gue diem aja, gue bacaan. Tiba-tiba gue gitu lagi, tapi yang ini itu gue ngegaung. Kayak gitu. Gue ngegaung kayak gitu, baru abis gitu-gitu lagi. Baru dibangunin lagi sama profesor gue kan. Lu kenapa sih? Cerita aja, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Udah, gue ngerasa udah nih kayaknya gue mesti cari udara seger deh. Akhirnya gue turun tuh, gue ke lobby. Gue ngerokok, gue ngopi, gue bengong aja, gue doa aja. Apa ya gitu? Apa nih yang terjadi di gue gitu? Udah selesai sebatang. Sorry ya, gue nggak tahu nih. Biasanya kok, gue juga nggak tahu ya apa saat mereka diomongin, mereka itu ikut hadir. Iya. Apa ada yang bukan ada yang ikut hadir, datang, atau memang hadir dekat sama lo dari saat itu? Nah itu makanya maksud gue kadang gue saat cerita memang yang apalagi yang cerita ini gitu, karena gue belum banyak cerita tentang cerita gue yang ini gitu. Jadi baru kali ini gue cerita. Tapi ya ini makanya gue cerita sama Lumai. Udah ya, gue ngerokok, gue balik, gue tidur, coba tidur lagi. Itu gue tidur sama posisinya gue sengaja ke arah hordeng. Gue tarik selimut gue, itu di kaki sebelah kiri itu ada yang duduk. Ada yang duduk, gue berasa itu ada yang duduk. Tapi seingat gue profesor gue udah tidur nih, gitu. Nggak mungkin dia nih duduk di kasur gue, kasurnya ranjangnya pisah. Habis itu dia naruh tangan, ngilang dari jadi kalau ini sih misalnya kaki gue ya, ini dia duduk di sini, tangannya ngilang ke sini. Itu gue ngerasa banget gitu. Akhirnya, wah gue nggak mau lihat. Enough gitu, cukup gue mau istirahat. Akhirnya gue gusuk-gusukin kaki gue tuh, gue gusuk-gusukin gitu. Terus gue buka, nggak ada. Gue akhirnya tidur lagi. Ini menarik ya sebenarnya. Dari 3 cerita yang udah diceritain oleh Serigala, ini sangat menarik kalau kita kulik lebih dalam. Gini Sri, kalau dari gue sendiri, gue mencoba melihat sebenarnya dari awal gue sudah menangkap ya apa yang gue lihat di penglihatan gue lebih jauh, lebih dalam di terawangan gue ya. Dari cerita yang pertama gini, sosok Serigala ini, brother and sister, sosok lo ini, gue melihat lo itu sosok manusia yang mempunyai aura berbeda dari yang lainnya. Jadi lo mempunyai aura goib, ya, aura lo goib, ya. Tapi bukan serem kan goibnya. Gue takutnya lo bilang goib ya, ada cewek yang deketin gue, nih goib banget nih gitu. Nah, karena lo punya aura goib ini ya, jadi sosok Serigala sama teman-teman di luar sana, brother and sister, mungkin sama dengan Serigala, punya aura goib sehingga dimanapun lo berada, ya, apapun aktivitas lo, segala sesuatu yang sehubungan dengan goib itu sangat tertarik, excited untuk ngedeket ke badan lo. Nah, dari cerita pertama lo kan posisi lo di sebuah goa tuh, lebih kurang agak masuk ke dalam, lo duduk di situ. Oke, goa itu identik dengan tempat yang misteri, penuh dengan misteri, dan sudah pasti ada penunggunya, pasti, nggak mungkin enggak. Ya, di setiap rumah pun pasti ada. Nah, posisi lo di sana itu menarik energi-energi yang ada di sekitar, dan sudah pasti energinya energi negatif. Kenapa gue bilang energi negatif dan kenapa gue nggak bilang itu bukan energi positif? Karena sorry, brother and sister, di hutan, di goa, kalau lo mau tanya di mana ada energi negatif, nggak mungkin. Lo ke masjid baru ada energi negatif, bener nggak? Ya, wallahu alam. Nah, dari si Serigala, posisi lo duduk di situ itu menarik banyak sekali energi negatif untuk ngedeket sama lo. Kenapa mereka mau ngedeket sama lo? Karena itu tadi gue bilang, lo itu terlahir sebagai manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini dia mempunyai aura yang goib. Lo itu goib, ya. Tapi bukan lo nya goib, ya. Aura lo yang goib, ya. Oke. Jadi gini, Sri, tanpa bisa dijelaskan dengan nalar, karena ini di luar nalar, ya. Apa yang ada di badan lo itu secara nggak langsung narik semua energi-energi yang ada di sekitar, ya. Bahkan alam pun itu sebenarnya gini, alam pun berusaha untuk kalau bisa nempel sama lo. Kalau ada laut besar itu ombaknya mendekat. Kalau lo berada di sebuah pegunungan itu pohon semuanya bergoyang. Kalau lo berada di sebuah
gurun pasir itu pasir pasti semuanya berhamburan. Walaupun bukan gue yang mau. Walaupun bukan lo yang mau. Karena gini, manusia terlahir itu kan tidak bisa memilih. Itu kehendak dari Yang Maha Kuasa. Anggap saja itu sebuah gift, kado dari Tuhan Yang Maha Esa, anggap saja ya. Tapi wallahu alam ya, itu hanya Tuhan yang tahu. Itu dari saya sendiri. Jadi intinya adalah jawaban dari yang pertama cerita lo itu, kenapa bisa itu terjadi? Lo nunggu temen lo belum datang, lo sendirian di goa. Itu karena lo mempunyai aura goib dan lo bisa menarik energi-energi yang ada di sekitar. Termasuk seperti sekarang kita berdua ini bisa mendekat energi. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Ya semoga aja ada energi cewek gitu yang akhirnya. Oh itu udah pasti. Cewek-cewek pun pasti mendekat, tapi cewek goib. jangan. Itu juga ada Ya. gitu soalnya. Nah, jangan. ini menarik juga nih Serigala. Ini dari cerita yang dialami oleh Serigala yang kedua ya, brother and sister. Tadi Serigala sempat bilang katanya dia sempat meletakkan sebuah dupa garu ya. Lebih ke dupa sih. Kalau yang panjang tuh dupa kan ya. Iya, Kalau garu dupa. yang kerucut kan. Oke. Ya? Dupa ya berarti yang panjang ya. Dupa, lalu tiba-tiba spontanitas ada batu yang lo ketarik terus batu masuk ya di situ. Oke. Nah, ini sehubungan juga brother and sister dengan apa yang ada di badannya Serigala. Pertama tadi yang gue bilang lo mempunyai aura goib ya. Selain itu lo itu berbakat. Ya. Lo tidak hanya berbakat sebagai host program misteri ya. Lo juga tidak hanya berbakat sebagai para entertainer ya, pekerja entertainer, tapi lo juga berbakat dalam menghadapi situasi yang sehubungan dengan mistis. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena jadi gini, tanpa kehendak lo, tanpa kemauan lo tanpa berencana, tanpa ada planning, tiba-tiba ada benda goib ya. Gue bilang itu benda goib, batu ya. Karena ini batu goib. Ini tiba-tiba muncul di tangan lo. Seperti yang gue jelaskan di awal, tidak hanya makhluk astral, tidak hanya makhluk goib di sekitar yang mendekat, tapi juga alam, termasuk batu goib. Nah, batu ini, jadi gini loh, yang nggak bisa dijelaskan secara nalar, batu ini tertarik dengan lo, ya dia pengen punya tuan, dan tuannya itu yang harus dia suka dan itu mendekat sama lo, pak gitu ya. di badan lo. Contoh sekarang kita ke hutan sekarang ya sampai nanti malam di hutan bisa jadi kalau lo bertemu dengan benda, batu dan lain-lain, keris dan lain-lain dan itu tertarik sama lo, itu bisa mendekat sama lo. Kenapa nggak ke Heart Gumai? Karena dia tertarik sama lo punya aura goib. Padahal dari diri gue sering gitu ya, dalam arti ada yang nawarin itu, di sini ada ide, oh enggak deh, sorry gue nggak nyari gitu-gituan. Iya. Tapi deket sendiri ya, datang sendiri. Deket apa maksudnya dengan sendirinya gitu, energi itu juga ketarik berarti. Betul. Karena itu sehubungan dengan cerita di awal ya, Serigala ini mempunyai aura goib. Nah, ini sebenarnya bisa kita ulik lebih jauh, lebih dalam lagi, tapi lebih kurang seperti itu Serigala. Yang ketiga dari cerita lo merasakan katakanlah lo seperti kerasukan ya. Bukan kesurupan tapi kerasukannya, kemasukan ya. Oleh makhluk-makhluk astral, lo melihat ada cahaya putih kecil lalu membesar lalu mendekat dan masuk ke dalam badan lo, dan lo merasa seperti kesirep tapi bukan kesirep gitu kan. Iya, gue nggak bisa gerak, gue kayak kedinginan tapi nggak kedinginan, tapi badan gue menggigil. Oke. Nah ini dari cerita ketiga, ini juga sehubungan dengan cerita kedua dan cerita yang pertama. Balik lagi bahwa sekali lagi bahwa sosok lo itu sama persis. Gue analisa lagi, gue lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan lo orangnya ada di samping gue. Lo tuh memang jelas lo punya aura goib. Jadi itulah kenapa gue bilang tadi makhluk astral mendekat. Posisinya ketika lo sedang tiduran ya, tidur. Sebelah lo itu produser lo ya, berdua. Lalu dia mendekat, cahaya putih, dia nempel sama lo. Ini bukan gangguan, ini bukan kiriman, ya. Ini juga tidak dipanggil ya, tapi dia mendekat sendiri karena dia ngelihat ada yang dia suka. Berarti ngikut Sri. Ngikut. Oke. Nah, jadi gini, makhluk astral ini jadi gini, setiap kita kan manusia, lo suka sama cewek itu, lo suka sama cewek itu segala macam. Begitu juga gua. Tapi makhluk astral juga mempunyai rasa itu, Sri. Cuman bedanya dia tidak mempunyai rasa zat asmara.
rasa kita sebutnya di dunia kita manusia cinta, tapi mereka mempunyai rasa suka. Mereka mendekat sama lo, si makhluk astral tersebut. Nah itulah yang nempel saat ini di badan lo. Aura serigala ini brother dan sister udah goib, tapi dengan nempel yang makhluk astral ini lebih goib. Dan gue melihat dari awal gue datang pun lo mesti dibersihin, ya. Lo mesti, gue rasa gini, gue terpanggil untuk oh ya Allah ini mesti dibantu gitu loh, ya. Kalau gue pegang begini ini panas, ya, badan lo panas. Orang lain secara medis mereka megang badannya serigala, badan lo secara medis ini dia sakit, ya. Lalu begini, gini di leher, ya, kanan kiri. Mohon maaf, pihak kedokteran medis bilang demam. Tapi saya secara non medis, lo bukan demam, lo bukan sakit, lo tidak sakit secara medis, tapi lo mengalami gangguan sakit goib. Artinya ada yang nempel di badan lo. Nah ya? itu yang tadi gue cerita sama lo tuh. Nah, jadi terkadang saat gue cerita itu kayak mereka tuh tahu gitu. Gue takutnya jadi kayak nempel gitu, dan akhirnya ya gue sih ya kalau misalnya dia ngasih yang bagus ya it's okay gitu, yang nggak ngubah gue apapun gitu, dan tetap jati diri gue. Tapi kalau sampai kayak tadi tuh pas gue cerita gue kayak mual, gue kayak mual, tiba-tiba kayak mual tadi gitu. Nah itu gue nggak mau gitu maksudnya. Oke. Dan lo nggak mau. Sebenarnya karena lo nggak mau, ini gini, gue melihat gini serigala. Selain gue melihat ada sosok yang nempel ke badan lo, gue juga melihat ada perewangan atau pendamping dari leluhur lo.